Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini. Selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang menyaksikan program Morning Call GPIB hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Mirsya Lawrence Pelupesi yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sebaot yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Bersama di pagi ini kita akan merenungkan kembali sabda Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang kesembilan. Persiapkanlah bagian Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai sembilan. Jika sudah siap pada bagian Alkitab yang disebutkan, mari kita satu hati di dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan di pagi ini dengan ungkapan syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Maka kami serahkan diri kami dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus sajalah sabda-Mu Tuhan yang akan dibaca, didengarkan dan direnungkan boleh kami mengerti. Dan dengan pengertian yang Kau berikan, kami melangkah tunaikan tugas tanggung jawab yang Engkau boleh percayakan di sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 5 sampai 9 menyatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu foto atau gambar yang ingin saya perlihatkan kepada kita semua. Foto atau gambar ini saya peroleh dari internet tentang bunga matahari yang tumbuh subur di celah trotoar. Foto atau gambar bunga matahari ini menarik bagi saya, terutama ketika saya sedang mengalami pergumulan. Dari foto atau gambar bunga matahari ini yang tetap tumbuh subur walau hidup di celah trotoar, mau mengingatkan tidak hanya saya tapi juga kita semua betapa berkuasanya Tuhan sehingga sanggup tidak hanya menghadirkan kehidupan, tapi Tuhan juga sanggup menjaga kehidupan ciptaannya sekalipun tumbuh di tempat yang dipandang kurang memungkinkan untuk hidup. Dengan kuasa Tuhan, bunga matahari itu bisa tetap tumbuh bahkan berbunga dengan indahnya. Kalau bunga matahari itu saja bisa diizinkan Tuhan untuk tumbuh bahkan berbunga dengan begitu indahnya di celah trotoar, apalagi dengan kita umat Tuhan yang hidup di tengah pergumulan dan kesusahan hidup. Melalui bacaan kita pagi ini pun, dalam kesaksian hidup seorang Paulus juga menyatakan bahwa di dalam Tuhan ada kuasa dan kekuatan yang memampukan Paulus untuk boleh dengan setia
dengan sabar dan berani tetap tunaikan tugas tanggung jawab memberitakan Yesus kepada banyak orang, walaupun menghadapi tantangan dan pergumulan. Di tengah pengalaman hidupnya yang mengalami penindasan, penganiayaan, dihempaskan bahkan sampai habis akal, Paulus merasakan kuasa dan kekuatan dari Tuhan yang membuat dirinya tidak mudah putus asa. Karena Paulus tahu ia tidak sendirian. Selalu ada Tuhan dan kuasa Tuhan yang membuat ia bertahan dan berjuang. Tantangan yang dijumpai Paulus dalam pelayanan pun menghantarkan Paulus pada kesadaran bahwa pelayanannya berasal dari Tuhan. Maka Tuhan jugalah yang akan memampukannya untuk menghadapi semua tantangan. Kuasa dan kekuatan dari Tuhan seperti cahaya yang terus bersinar dalam hati Paulus, membangkitkan pengharapan dalam dirinya, menghantarkan Paulus meyakini bahwa masih ada masa depan, masih ada anugerah, sepanjang nafas kehidupan masih dipercayakan Tuhan kepada dirinya. Dan kalau hal itu bisa dirasakan dan dialami secara langsung oleh Paulus, maka hal yang sama juga bisa terjadi, dialami dan dirasakan dalam kehidupan kita umat Tuhan di masa kini. Di tengah kondisi yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19, apalagi muncul varian-varian baru dari virus corona. Saat kita masih bergumul dengan dampak dari pandemi yang bisa membuat kita merasa tertindas, teraniaya karena kondisi yang terasa semakin berat, kebutuhan hidup yang meningkat. Semua ini bisa membuat kita merasa terhempas, merasa mulai habis akal. Namun melalui bacaan kita, melalui pengalaman hidup Paulus, juga saat kita menyaksikan tanaman bunga matahari yang tetap tumbuh subur bahkan berbunga di celah trotoar, kita kembali diingatkan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita di tengah pergumulan dan kondisi berat sekalipun. Mengutip bahasa sang peratap dalam ratapan, ketika sang peratap merasa dalam kesengsaraan mulai lupa apa itu kebahagiaan. Kesengsaraan yang dipikul sudah seperti ipu dan racun yang membuat jiwanya sesak dan merasa tertekan. Kalimat titik balik diucapkan sang peratap mulai dari ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal apa yang dipilih untuk diperhatikan oleh sang peratap? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kembali bangkit dalam iman, meyakini kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita di tengah pergumulan dan kondisi berat sekalipun. Apa sih bukti nyata? Tuhan dan kuasa-Nya masih hadir dalam kehidupan kita di tengah pergumulan berat yang kita hadapi. Coba letakkan tangan kita di dada. Saat kita masih merasakan detak jantung berdegup di dada kita, itu tanda Tuhan hadir dengan kuasa-Nya. Tuhan masih belum selesai berproses di dalam dan melalui kehidupan kita. Itu tanda masih ada anugerah dan kuasa Tuhan yang mau diberikan untuk memperlengkapi kita dalam menjalani hidup. Dari kegelapan persoalan akan terbit terang.
Biarkan terang Tuhan kembali bercahaya, membangkitkan semangat hidup dan pengharapan dalam diri kita. Untuk kita terus berjuang hadapi tantangan dan pergumulan. Biarkan terang Tuhan memberi kita hikmat yang memampukan kita peka melihat setiap peluang dan kesempatan yang Tuhan beri. Memampukan kita mengenali talenta dan karunia serta menggunakannya untuk menjawab tantangan dan pergumulan. Mari kembali bangkit. Mari kembali berjuang. Sehingga melalui perjuangan dan pengalaman hidup kita di tengah pergumulan dan tantangan, bukan kita yang diberitakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan kuasanya yang hadir dalam kehidupan. Tuhan tidak hanya menghadirkan kehidupan, Ia juga menjaga kehidupan ciptaannya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini Tuhan, kami datang dengan ungkapan syukur dan terima kasih atas kebenaran sabda-Mu yang telah bersama kami baca dan renungkan. Biarlah sabda-Mu Tuhan kami pegang teguh dalam hati, membaharui cara pikir kami umat-Mu. Sehingga ketika kami berhadapan dengan tantangan dan pergumulan hidup seberat apapun, kami tetap membangkitkan semangat juang dalam diri kami, karena meyakini Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan dengan kuasa-Mu untuk menopang kami dalam menghadapi segala perkara. Maka Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini kehidupan kami dan keluarga dengan segala tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Berkenanlah berikan kami semua kekuatan, kesehatan, dan tuntunan hikmat dalam menunaikan tugas tanggung jawab di dalam rumah maupun saat kaki kami melangkah keluar rumah. Berkenanlah Engkau memperlengkapi dengan kekuatan, kesehatan, dan tuntunan hikmat saat anak-anak kami belajar baik secara daring maupun secara langsung di sekolah. Berkati juga setiap kami dalam segala kerja dan usaha. Berkenanlah Engkau memberkati supaya apa yang kami kerjakan boleh berhasil, dan dalam tuntunan-Mu Tuhan keperluan hidup keluarga kami tercukupkan. Dan ajarlah kami sebagai keluarga mengucap syukur atas segala sesuatu. Dan Engkau juga kiranya berkenan tuntun kami ketika kami berhadapan dengan tantangan pergumulan termasuk sakit dan penyakit. Berkenanlah bangkitkan semangat juang dalam diri kami, supaya kami tetap berjuang di tengah kelemahan tubuh, supaya kami tetap berjuang di tengah pergumulan dan tantangan hidup. Dan berkenanlah urapi makanan, minuman, obat yang masuk ke dalam tubuh, termasuk rancangan yang kami buat untuk mengatasi segala persoalan tantangan hidup. Dan Engkau berkenan tunjukkan kami jalan, supaya kami tahu mana yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk kami lakukan. Dan kami juga serahkan kebersamaan hidup kami di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Berkenanlah Engkau sertai supaya damai sejahtera-Mu tinggal tetap dalam kebersamaan hidup kami. Dan bersama kami hadapi pandemi, bersama dengan pemerintah kami tunaikan tugas tanggung jawab membangun bangsa menjadi lebih baik. Dan jagalah kebersamaan hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa, khususnya yang bertikai. Tuhan berkenan hadir dengan damai sejahtera-Mu yang mendamaikan, sehingga yang bertikai boleh kembali duduk dalam perundingan untuk membahas hal yang baik bagi kepentingan bersama. Inilah doa kami Tuhan umat-Mu, dalam nama-Mu Yesus kami berserah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat dibagikan dalam perenungan Morning Call GPIB hari ini. Selamat menjalani hari ini dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mensukseskan persidangan Sinode Tahunan 2022 ini.